Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam komunitas kajian online yang kita beri nama Fikroh, kajian online bersama Kiai Haji Muhammad Salim Imron yang insya Allah kita laksanakan setiap hari Kamis. Nanti insya Allah kajian ini kita akan selang-seling gitu sementara ini pagi hari dan malam hari dikarenakan banyak permintaan-permintaan daripada jamaah kita yang minta pagi dan malam hari. Nah, nanti kita lihat dulu kondisinya apakah kita pagi sampai malam. Jadi kita mulai bulan depan insya Allah kajian kita akan selang-seling di pagi hari dan di malam hari. Dan saya perlu informasikan bahwa Yai Salim Imron, beliau juga sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Dan beliau adalah pengasuh dari Pondok Pesantren Manbaul Hikam yang lebih dikenal dengan nama Mahika di daerah Putat, Tanggulangin, Sidoarjo. Sebelum kajian dimulai, mohon Bapak-Bapak yang ikut kajian ini melalui aplikasi Zoom untuk bisa Bapak dan Ibu ya untuk bisa berpakaian syar'i atau kameranya dinonaktifkan saja. Oke, insya Allah kajian ini kita mute semua partisipannya agar kajian hikmah dan bisa tidak ada background suara yang masuk. Yang kita unmute, yang kita buka itu hanya mic narasumber dan mic host. Untuk di sesi tanya jawab, kita membuka pertanyaan di grup Telegram. Monggo bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang mau bergabung dan mau bertanya bisa bergabung di grup Telegram Fikroh MSI. Caranya install aplikasi Telegram, lalu search atau cari dengan kata kunci Fikroh MSI. Nah, nanti tinggal bergabung saja di grup tersebut. Nah, nanti bisa melakukan pertanyaan setiap pekannya. Dan insya Allah di grup Telegram itu kita tidak ada informasi-informasi lainnya, jadi kita batasi hanya tentang kajian saja, jadi tidak mengganggu bapak-bapak dan ibu-ibu yang bergabung di grup Telegram tersebut. Dan insya Allah kajian ini selain di live-kan di Zoom secara interaktif, kita juga lakukan live streaming di Facebook Sahabat Masjid Indonesia. Demikian informasinya dan kita akan mulai kajian ini. Tafadhol Yai Salim Imron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah kajian online Fikroh MSI dimanapun berada, yang saya hormati, yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 ini kita dipertemukan kembali oleh Allah melalui kajian online Fikroh MSI dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, mari kita awali kajian online ini dengan lebih dahulu memohon hidayah kehadirat Allah
agar apa yang kita bahas pagi ini membawa manfaat serta maslahah fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah kajian online yang saya hormati, bahasan kita dalam tema pernikahan sampai pada bagian ke-9. Insya Allah yang saya siapkan nanti kita tutup pada bagian ke-10 tentang pembinaan rumah tangga, tentang pernikahan, tentang bab munakahat ini. Pada episode ke-9 ini, saya akan membicarakan masalah iddah, rujuk, dan nafkah akibat dari tema-tema kemarin, yakni perceraian. Seperti sudah kita bahas, bahwa setiap orang membina rumah tangga pada dasarnya ingin merasakan kehidupan berumah tangga itu bahagia, sakinah, sejahtera, di mana suasana kehidupan seluruh anggota keluarga dirasakan sehat walafiat, rukun, aman, damai, dan tentram. Itulah gambaran tujuan pokok litaskunu ilaiha di ayat 21 surat Ar-Rum sebagaimana firman Allah. Namun pada kenyataannya tidak semua tujuan pernikahan yang demikian rupa itu berhasil dicapai. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan berumah tangga ada masalah, maka berpisahlah antara suami dan istri. Nah, muncullah bahasan kemarin itu adalah perceraian. Ada 5 macam kalau jamaah masih ingat, perpisahan suami istri itu. Yang pertama perceraian melalui talak. Talak adalah hak suami yang memutuskan ikatan pernikahan yang sah, sehingga istri dalam hal ini hanya menerima. Itu tolak. Tetapi Islam juga membuka peluang kalau terjadi masalah, istri pun bisa menuntut gugat cerai. Kita ingat kemarin itu khulu. Jadi permintaan gugatan istri untuk memutuskan pernikahan karena ada sebab. Itu khulu. Kemudian yang ketiga macam perceraian adalah ilah. Sumpahnya sang suami tidak akan mengumpuli, mohon maaf dalam tanda kutip, menyetubui istri. Padahal itu kewajiban. Ini haknya istri. Nafkah batin. Nah ini sumpah suami untuk tidak mengumpuli istri itu dinamakan ilah. Kita kemarin sudah bahas masa temponya oleh Allah diberi jangka tempo 4 bulan untuk menentukan sikap suami. Ya itu ilah ya. Kemudian yang keempat zihar. Karena marahnya sang suami sampai mengharamkan mengumpuli istrinya itu seperti halnya haramnya dia mengumpuli ibunya. Zihar itu punggung. Menganggap sang istri seperti punggungnya suami dalam hal keharamannya. Itu zihar, penyebab perceraian yang keempat. Kemudian yang kelima, kemarin juga kita bahas adalah li'an. Suami istri saling menuduh berbuat selingkuh, berbuat serong. Karena tidak ada saksi, maka Allah memberikan kesempatan sumpah tuduhan itu harus diucapkan 5 kali. 4 kali sang suami menuduh kepada istrinya berbuat serong. Lalu sumpah kelima, suami bersumpah kalau tuduhannya tidak betul, berarti suami yang dusta, mohon untuk dilaknat oleh Allah. Nah ini bahaya betul. 5 kali sumpah laknat. Istri pun kalau tidak merasa tuduhan suami itu benar, maka bisa mempertahankan diri dengan sumpah juga. 4 kali sumpah menolak tuduhan sang suami, sumpah kelima
kalau memang dia dusta, semoga dilaknat oleh Allah. Nah ini yang paling parah, karena dengan adanya li'an ini, perceraian untuk selamanya, cerai sampai mati pun tidak bisa dikembalikan melalui nikah baru atau rujuk. Nah, 5 macam perceraian ini, kalau di negara kita ada undang-undang perkawinan, harus diputuskan secara fasakh oleh hakim di pengadilan. Suami menjatuhkan talak, maka baru resmi talaknya itu kalau diputuskan oleh hakim, fasakh. Istri menuntut gugat cerai khulu juga diputuskan melalui fasakh oleh hakim di pengadilan agama. Begitu juga li'an, begitu juga ila dan dihar. Nah sekarang akibat dari perceraian itu muncullah apa yang disebut iddah. Ini ya, iddah ini. Sebentar. Ini ada barang. Ini iddah. Iddah ini menurut bahasa berarti bilangan. Iddatun, hitungan. Iddah menurut istilah fikih berarti masa menanti atau menunggu bagi perempuan yang bercerai dengan suaminya, yang tujuannya untuk melihat rahim sang istri yang sudah dicerai oleh suami ini berisi janin bayi atau tidak. Itu yang disebut iddah, masa tunggu. Sehingga bagi suami yang berpisah tidak ada iddah. Karena bapak-bapak ini tidak punya rahim. Jadi begitu, mohon maaf ini sekedar contoh, suami jam 5 pagi menjatuhkan talak kepada istrinya, 1 menit kemudian menikah dengan istri baru, boleh. Jadi begitu menjatuhkan talak jebret, langsung menikah dengan istri baru, boleh menurut hukum fikih. Tapi ya kocik nemen nih, ya, enggak perasaan ngono iku jenenge. Nah, tapi kalau istri ini karena punya rahim dalam perutnya, pemberian Allah, tempat anak manusia nanti lahir, maka untuk menentukan isi apa tidak, ada bayi atau tidak, ini oleh Allah ditentukan untuk menunggu dulu setelah perpisahan perceraian. Itu yang disebut iddah. Sehingga saya ulang, iddah menurut istilah fikih adalah masa menunggu, masa menanti bagi janda perempuan yang bercerai dengan suaminya, yang tujuannya untuk melihat rahimnya itu berisi janin, berisi bayi atau tidak. Nanti ke depan kalau memang ternyata ada bayi, loh anaknya ini anak siapa? Hubungannya nanti kalau anak perempuan, walinya wali siapa kalau nikah? Kalau nanti hak waris, nah hak waris dari siapa? Dari suami, dari bapak yang mana? Itu untuk menentukan masa depan si bayi itulah. Dilindungi oleh hukum agama Islam dengan ketentuan berlakunya iddah ini. Jamaah sekalian yang saya hormati, janda yang bercerai dengan suami itu kalau dilihat dalam kaitan dengan iddah ada 5 macam. Pak Oni, rondo itu ono 5 macam. Itu ada 5 macam. Yang pertama, janda yang cerai hidup dengan suaminya belum dikumpuli, belum disentuh. Ini, kalau zaman dahulu kala, zaman sini Nurbaya, ini ada manten gak patut. Manten gak patut, karena orang tua yang menentukan perjodohan, lalu suami dan istri belum kenal, akhirnya ke jenjang pernikahan, akad nikah selesai, tidak diotek-otek sama sekali. Jadi itu yang langsung dalam 1 hari 2 hari diputus pernikahannya. Nah ini yang dimaksud dengan cerai hidup tapi belum dikumpuli. Maka janda macam yang pertama seperti ini tidak ada iddah. Jadi begitu diputus oleh suami talak, hari itu sore harinya nikah dengan tunangannya, dengan kekasihnya, boleh.
Ini ayatnya. Wa in talaktumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin. Surat Al-Ahzab ayat 49. Allah mengatakan, kemudian kamu ceraikan istri itu sebelum kamu mencampurinya. Min qabli an tamassuhunna. Nah, inilah Allah itu benar-benar santun firman-Nya di Al-Qur'an. Lamasa itu jempok. Lamasa itu menyentuh. Aulamastumun nisa sama dengan masu itu, tamasu itu menyentuh. Sebenarnya yang dimaksud tamasu itu, mohon maaf, adalah bertemunya dua senjata itu, iltiqaul hitana ini. Mohon maaf, tanda kutip bersetubuh. Tapi biar tidak vulgar oleh Allah dipakai kalimat yang halus sebelum kamu sentuh. Maksudnya sebelum kamu campuri. Maka suami belum kumpul dengan istrinya kemudian pisah, perceraian terjadi, fama lakum alaihinna min iddatin, tidak ada iddah bagi janda-janda yang pertama ini. Jadi manten anyar gak batut, langsung ditampani sir-sirane, langsung nikah boleh. Itu. Karena rahimnya masih kosong. Itu dulu. Kemudian yang kedua, janda yang kedua adalah cerai hidup. Dia punya haid dan sudah dikumpuli. Ini yang umum, yang paling banyak. Istrinya siklus menstruasinya berjalan normal. Tiap bulan ada. Pernah sudah beberapa kali karena sudah lama berumah tangga tentu sudah berkumpul. Nah begitu terjadi perceraian, maka iddahnya, masa iddahnya ditentukan oleh Allah 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru'in. Surat Al-Baqarah ayat 228. Janda-janda yang ditolak hendaklah menahan diri menunggu masa iddahnya 3 kali suci. Nah, 3 kali suci ini ada aturannya. Kalau suami mengerti, memahami perceraian talak itu dijatuhkan, kalau memang berniat, maka menentukan talak itu ketika istri selesai haid. Setelah menstruasi, begitu suci tidak dikumpuli. Nah, dalam keadaan kosong, dalam keadaan suci ini dijatuhkanlah talak. Jebret. Maka hitungnya suci dalam keadaan belum dikumpuli jatuh talak. Haid yang pertama, kemudian suci pertama. Nah, suci ini dihitung 1. Haid yang kedua, suci kedua. 2. Haid yang ketiga, suci ketiga. 3. Nah, ini namanya salasataquru'in. 3 kali suci, suci pertama, suci kedua, suci ketiga. Setelah talak, setelah M yang keempat, bebas sudah. Boleh kawin. Ini yang dimaksud salah satu quru. Bukan 3 bulan. Karena siklus bagi janda yang satu dengan janda yang lain, perempuan satu dengan perempuan lain, kadang-kadang tidak sama. Itu. Ya, sehingga Allah menentukan salah satu quru 3 kali suci. Kemudian yang janda yang ketiga adalah cerai hidup tidak berkhed. Tapi sudah dikumpuli. Mungkin ini ya, pernikahan di bawah umur. Belum khed, belum menstruasi sudah dinikah. Itu menurut hukum agama kan enggak apa-apa. Nah, sudah dikumpuli tapi belum pernah M. Itu kasus pertama. Kasus yang kedua sudah menopause. Perceraiannya sudah di usia jandanya 50 sampai 60 tahun ke atas. Sudah stop menstruasinya. Nah, itu yang namanya cerai hidup, sudah tidak haid, sudah dikumpuli oleh Allah, ditentukan masa iddahnya 3 bulan. Hitungan waktu, bukan quru itu. Nah, ini wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna 3 asyhurin wallahi lam yahidun.
mereka yang telah putus haidnya karena usia yang tua di antara perempuan-perempuan kalian, jika kamu ragu iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan. Dan begitu pula perempuan yang tidak haid. Wallahi lam yahidun itu maksudnya menopause. Jadi antara salah satu kuru'in dengan salah satu asyhur itu berbeda. Saya ulang, janda yang kedua yang M-nya siklusnya normal, salah satu kuru. Masa iddahnya tiga kali sucian. Sedangkan yang menopause itu 3 bulan. Surat At-Talaq ayat 4 ini. Yang keempat, cerai hidup posisi istri sedang hamil. Sebenarnya kalau suaminya mengerti betul tentang hukum agama ini, tidak akan menjatuhkan talak ketika istri sedang hamil. Tapi yang namanya emosional, yang karena sudah marah atau karena error yang lain, sehingga tak peduli sudah, jatuhlah talak ketika istri dalam keadaan hamil. Maka masa iddahnya ditentukan oleh Allah sampai melahirkan anak. Wa ulatil ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Surat At-Talaq ayat 4 ini. Perempuan-perempuan yang hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya. Karena posisi rahim sudah ada isi. Berarti bayi ini nanti anaknya anak siapa? Ya anaknya suami yang menjatuhkan talak itu. Bapaknya ya ini. Sudah terang ini. Contoh kasus juga. Ada ibu yang hamil, sudah usia kandungannya itu 9 bulan. 9 bulan. Sudah untup-untup lah. Entah karena apa, terjadi perceraian. Jebret. Begitu ada masalah kasus perceraian, shock sang istri. Langsung melahirkan anak. Nah, coer. Melahirkan anak. 1 jam kemudian nikah dengan rondo, dudo, tonggo. Boleh. Karena iddahnya hanya melahirkan anak. Bukan waktu. Rahimnya kosong. Cuma ini ya kenemenen, koci nemene. Mau begitu melahirkan belum nifas, belum apa, kok kemudian sudah mau dinikah oleh pihak lain. Tapi hukum Islam, hukum fikih menentukan boleh. Jadi itu cerai hidup dalam keadaan janda ini hamil. Masa iddahnya adalah sampai melahirkan anak. Kemudian janda yang kelima cerai mati. Suami meninggal dunia. Maka iddahnya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini. Alladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna ya bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dengan meninggalkan istri-istrinya, hendaklah sang istri itu menangguhkan diri mereka beriddah selama 4 bulan 10 hari. Nah inilah yang dimaksud masa berkabung. Tuh. Ya ada isinya atau tidak, 4 bulan 10 hari ini ketentuan dari Allah. Jadi masa iddah bagi janda yang kematian sang suami. Mengapa 4 bulan? 1, menurut sabda Nabi yang sudah kita pahami. Pertemuan sperma suami membuahi sel telur istri itu oleh Nabi diistilahkan kan berupa nutfah 40 hari. Berkembang, masuk 40 hari kedua kan berupa alaqah, darah menggumpal. Berkembang, masuk 40 hari ketiga berupa mudghah, sudah punya daging, sudah berbentuk sighat, embrio. 40 hari kali 3 berarti kan 4 bulan. Maka ketika 4 bulan usia kandungan, roh oleh Allah kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu, tuh sudah mulai ada kehidupan. Nah, bayi ini sudah jelas anaknya siapa.
Karena itu masa tunggunya 4 bulan 10 hari. Di samping itu yang namanya masa berkabung itu juga ingin menghormati keluarga sang suami dalam keadaan susah, sedih, berkabung, mbok yo istri ini turut merasakan bagaimana kesedihan keluarga sang suami. Sehingga ketika masa iddah 4 bulan 10 hari tidak boleh berpenampilan norak, bermake up norak, berpakaian yang norak, yang ya seperti pesta gitu. Hidup sederhana, kalau tidak ada keperluan tetap di rumah. Itu 4 bulan 10 hari masa iddahnya itu. Nah inilah yang dimaksud dengan masa tunggu bagi istri-istri yang bercerai dengan suaminya. 5 macam perceraian sudah kita bahas. Akibat perceraian, sang istri yang sudah jadi janda itu diharuskan memberlakukan masa iddahnya. Dalam masa itu, pertama tujuannya untuk melihat rahim sang janda ini ada bayi atau tidak. Yang kedua, tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang laki baru ketika dalam masa iddah. Harus menunggu dulu. Nih, nah hal-hal yang berkaitan dengan iddah ini, apa hak perempuan janda dalam masa iddah? Yang pertama, janda dalam iddah roj'iyah dan berhak mendapatkan nafkah sandang pangan papan yang pokok ini seperti waktu menjadi istri. Itu an-nafaqatu was-sukna lil mar'ati idza kana li zawjiha raj'ah. Ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa bagi ini ya innama ini innaman nafaqatu was-sukna lil mar'ati idza kana li zawjiha 'alaiha raj'ah. Perempuan yang berhak menerima nafkah dan rumah dari bekas suaminya itu apabila bekas suaminya itu berhak rujuk kepadanya. Kita kembali kepada masalah talak. Talak kemarin itu kan ada talak roj'i dan ada talak bain. Talak itu 2 kali. Talak pertama jebret, ini masa iddah. Kalau dalam masa iddah tadi itu suami rujuk, suami kembali, boleh. Kemudian di lain waktu talak lagi yang kedua. Dalam masa iddah, suami berhak rujuk. Nah, 2 macam talak ini talak roj'i. Ketika masa iddah talak roj'i ini, janda ini masih berhak menerima nafkah dari sang suami. Kewajiban suami masih harus memberikan nafkahnya kepada sang janda. Ini kalau suaminya mengerti sebagai suami muslim. Suami yang bertanggung jawab. Tidak kemudian talak jebret, lepas tuldak, marinutul geledak. Bukan hanya gitu. Konsekuensi sang suami menjatuhkan talak, maka dalam masa iddah ini suami berkewajiban memberikan nafkah seperti ketika jadi istri. Jadi nafkah yang pokok tentu sandang, pangan, papan. Sebagaimana masih menjadi istri. Itu haknya istri. Dan istri berhak untuk menuntut. Sehingga ketika terjadi keputusan hakim di pengadilan agama, ini juga ditentukan. Berapa-berapa. Itu. Nah, kalau suami bertanggung jawab, tidak lepas tangan. Ini tentu akan dituntut. Yang kedua, janda hamil berhak mendapatkan nafkah. Janda yang hamil tadi itu loh. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahun. Allah sendiri yang berfirman di surat At-Talaq ayat 6. Jika mereka istri-istri itu hamil, maka berikanlah mereka nafkah hingga mereka melahirkan anak. Kalau hamilnya selama 2 bulan sudah ketahuan hamil, lalu terjadi perceraian, ya selama 7 bulan menanti kelahiran itu tetap menjadi kewajiban sang suami yang mentalak itu. Namun kalau perceraiannya
bulan ke-9 lalu bercerai, ya hanya seminggu 2 minggu melahirkan itu. Itu yang harus difahami oleh sang suami ketika menjatuhkan talak, masih ada kewajiban nafkah terhadap jandanya. Dan haknya sang janda hamil itu mendapatkan nafkah. Kemudian yang ketiga, nafkah janda yang sebentar. Janda dalam iddah bain sughra hanya dapat nafkah rumah dan tidak sandang dan pangan. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Firman Allah di surat At-Tolak ayat 6. Tempatkanlah mereka janda itu di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuannya. Bain surah itu talak 3. Talak 3. Nah, suasana ayat ini turun jamaah sekalian di Jazirah Arab itu rata-rata istri itu kan kalau istilah sekarang IRT penuh. Ibu rumah tangga penuh, tidak bekerja, tidak punya apa, menggantungkan hidup ini pada sang suami. Nah, begitu terjadi perceraian, sehingga sampai lepas talak 3, maka kewajiban suami hanya menempatkan sang janda ini di rumah. Ada rumah lah. Bab nanti sifat kemanusiaannya, kemanusiaannya hilang kalau kemudian setelah cerai lalu diusir, tidak punya rumah. Gimana nasibnya? Sedangkan nafkah sandang pangan itu tidak. Hanya nafkah rumah. Askinuhunna. Tempatkanlah mereka di rumah di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan. Ini janda yang bain sughra. Yang keempat, janda yang bain sebentar. Ya. Ini. Janda yang iddah mati. Tidak punya nafkah. Karena sudah mendapatkan hak dari waris dari sang suaminya. Yo, laisa lil hamilil mutawaffa anha zaujaha nafaqatun, sabda Nabi. Janda hamil yang kematian suaminya tidak berhak mendapatkan nafkah. Termasuk cerai mati tadi itu. Hamil atau janda mati itu tidak punya hak nafkah. Mengapa? Karena sudah punya waris. Harta peninggalan sang suami kan sekian persen untuk sang istri yang sudah jadi janda. Karena itu tidak punya hak nafkah lagi. Ini berkaitan konsekuensi janda-janda yang sudah bercerai. Jamaah sekalian, ini diatur sedemikian rupa. Pertama, untuk melindungi hak-hak perempuan yang sudah berpisah dari suaminya. Agar kehidupannya ada pertolongan. Yang kedua, masa depan kalau ada bayi yang nanti dilahirkan oleh sang janda ini, ketahuan siapa yang bertanggung jawab. Bapaknya siapa, walinya siapa, hak warisnya datang dari mana. Inilah perlindungan ajaran Islam, hukum Islam terhadap kaum perempuan. Agar tidak disia-siakan, tidak didolimi oleh mantan suami. Ini diaturlah iddah seperti ini. Nah, jadi dalam kaitan dengan iddah ini, berikutnya janda-janda ini tidak dibolehkan untuk menikah. Ya tujuannya untuk melihat tadi itu, rahimnya itu kalau kosong kemudian nikah, bayi ini anaknya siapa tadi itu? Apa suami yang sudah mentalak, apa suami baru itu? Sehingga mengosongkan rahim itulah tujuan utamanya agar supaya tidak diperkenankan menikah lagi sebelum masa iddahnya selesai dan habis. Nah, ini tentang iddah. Kemudian jamaah sekalian berikutnya bab yang atau pasal yang ke-12 adalah rujuk. Kembali kepada sang istri, suami kembali kepada istri. Rujuk menurut bahasa berarti kembali. Sedangkan rujuk menurut istilah fikih berarti
mengembalikan istri yang telah ditolak pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan. Wis balik jadi suami istri maneng, itu pasti pengertian dari rujuk. Yang perlu diingat, kembali kepada masalah perceraian, kan ada 3 macam. Ada talak roj'i, yaitu talak 1 dan talak 2. Talak pertama, lain waktu talak kedua, maka dalam talak roj'i ini suami boleh rujuk, boleh kembali kepada istrinya selama istri ini dalam masa iddah. Tadi itu sudah kita sebut, iddah salah satu quru 3 kali sucian. Ada salah satu asyur 3 bulan kalau menopause. Kemudian dalam masa iddah ini loh, suami itu boleh rujuk tanpa nikah baru. Itu namanya talak roj'i. Sedangkan talak bain sugro, talak karena khuluk, itu ya, karena khuluk. Maka suami tidak sah rujuk lagi, tetapi boleh menikah kembali baik dalam iddah atau sesudah iddah. Jadi istilahnya bukan rujuk kalau talak bain sugro. Harus nikah baru, walaupun iki wis rujuk maneng, tapi prosesnya melalui nikah, gitu loh, melalui nikah baru. Itu nganyari nikah maneng. Yang ketiga, talak bain kubro. Talak 3, maka suami tidak bisa rujuk plus tidak bisa nikah lagi. Kecuali bekas istrinya sang janda nikah dengan laki-laki lain dan sudah pernah bersenggama, setelah itu bercerai, habis masa iddahnya barulah boleh menikah jandanya yang sudah ditalak 3 tadi itu. Ada yang muhalil, nyelan-nyelani. Itu. Nah, jadi rujuk tidak bisa dilakukan ketika terjadi bain kubro. Talak bain kubro. Juga tidak bisa nikah. Ini yang harus diperhatikan. Ini yang kasus ini yang membahayakan ini kalau tidak ngerti yang ketiga ini. Tempo hari seketika bicara tentang talak bain kubro sudah saya ingatkan. Menurut agama Islam, talak itu jatuh kalau suami sudah terang-terangan mengucapkan talak, pegat, cerai kepada istrinya. Itu sah sudah menurut hukum agama, ini talak sirri. Sedangkan talak resmi itu kalau melaporkan ke kantor pengadilan agama, diputuskan fasakh oleh hakim, itu talak resmi. Yang bahaya itu kan ini perlu saya ulang-ulang peringatan ini. Suami menjatuhkan talak, jebret. Masa iddah rujuk. Sudah talak 1 loh. Kemudian lain waktu talak lagi, jebret. Dalam masa iddah 3 bulan, 3 kali rujuk lagi. Sebenarnya sudah 2 kali ini talak. Nah, kemudian mau ada kasus lagi, sehingga deadlock lagi, talak yang ketiga, jebret. Dalam masa iddah, dia kok kemudian ingin rujuk, menurut agama sudah tidak boleh. Tapi ketika ke pengadilan agama, oleh hakim akan diputuskan talak 1. Mengapa? Karena lapornya ke pengadilan agama ya pertama kali. Maka oleh hakim akan dijatuhkan talak resminya 1. Bagi di mata hukum pengadilan agama, boleh rujuk. Tapi menurut agama sudah tidak boleh. Ini yang beberapa kali kejadian, akhirnya mohon maaf, suami istri ini sudah tidak sah, persenggaman perkumpulannya itu sudah zina. Kalau nanti terjadi anak, gimana nasibnya sang anak? Karenanya bagi suami istri yang bertengkar, yang deadlock, mau bercerai ini harap hati-hati betul kalau sudah menjatuhkan talak 3 ini, talak kubro ini, bain kubro. Itu yang perlu saya ingatkan berulang-ulang. Nah, hukum rujuk. Kalau menurut fikih Islam, rujuk itu mubah. Boleh-boleh saja. Ini hukum asal. Suami kembali boleh, suami tidak kembali juga boleh. Hukum asal. Tapi hukum ini bisa berubah menjadi sunnah. Bila suami bermaksud baik untuk kelangsungan hidup istri dan anak-anak.
karena terjadi masalah, terjadi error, terjadi perceraian jebret. Dalam masa iddah itu kemudian suami kok getun, menyesal demi anak, hidup sang istri terlonta-lonta, maka sunnah untuk rujuk. Karena niatnya baik untuk mengangkat martabat istri dan anak-anaknya. Bisa berubah menjadi makruh, tidak disenangi oleh agama bila perceraian itu membawa kebaikan dan berfaedah bagi keduanya. Suami istri sudah sering bertengkar, sudah deadlock, sudah tidak ada kecocokan, akhirnya bercerai, jebret. Nah, rujuk itu nanti kalau dipaksakan membawa kemudorotan, baik bagi suami, istri atau anak-anak, lebih baik berpisah terus. Nah, dalam posisi seperti ini, keadaan seperti ini, rujuk itu bisa makruh. Bisa berubah menjadi haram. Kalau suami rujuknya itu ingin menyakiti hati istri. Setelah dipegat jebret karena sakit hati, dia ingin rujuk tapi ingin menyiksa lahir batin. Menyiksa lahir mungkin dipelak, pelok, cerot, KDRT. Siksa batin tidak diberi nafkah, dicaci maki, diteror lewat medsos. Atau ingin memperlambat masa iddahnya. Begitu jebret, jatuh talak, masa iddah 3 bulan atau 3 kali suci, kurang 2 hari dia rujuk. Dapat 3 hari dia talak lagi, iddahnya molor lagi. Kurang 2 hari iddahnya habis, dia talak lagi, jebret. Kemudian dia kumpuli. Ada 1 hari, talak lagi yang ketiga. Ini kan iddahnya diolor. Ingin menyakiti sang istri. Haram merujuk seperti itu. Kemudian yang kelima, wajib untuk rujuk apabila sang bentar. Ini kehilangan jejak saya. Yang ke sebentar. Wajib bagi sang suami untuk rujuk ketika sang suami belum menunaikan kewajibannya. Mungkin nafkahnya ketika itu. Jadi untuk menebus itu semuanya, maka sang suami diharuskan untuk rujuk. Nafkahnya belum dituntaskan gitu loh. Padahal sudah bercerai. Nah, untuk menunaikan, menyempurnakan kewajibannya, maka harus rujuk. Baru kemudian nafkah diberikan, setelah itu silakan. Ini hukum rujuk menurut situasi dan kondisi perceraian. Lalu rukun rujuk sekarang. Rujuk itu sah, suami rujuk tersebut dilakukan atas kehendak sendiri, bukan paksaan. Nih. Kemudian yang kedua, istri sudah pernah dikumpuli dan dalam keadaan masa iddah tolak roj'i. Keadaan suami atas kehendak sendiri rujuk. Tidak ada paksaan. Keadaan istri sudah pernah dikumpuli dan dalam masa iddah roj'i, talak roj'i. Yang ketiga ada saksi, khususnya mazhab Syafi'i ini. Kalau Maliki tanpa saksi boleh. Sebagaimana ketika nikah dahulu, rukunnya ada 2 orang saksi, demikian juga ketika rujuk, maka 2 orang saksi ini diperlukan untuk menghindari fitnah. Ini rukunnya ya, ada suami, ada istri, ada saksi. Ini ayatnya. Surat At-Tolak ayat 2, Allah berfirman, fa idza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin. Nah ini, wa ashhidu dzawai adlim minkum wa aqimus syahadah. Apabila iddah mereka telah habis, hendaklah kamu rujuk dengan baik atau teruskan perceraian secara baik-baik. Nah inilah suami harus mengerti imsakin bima'rufin au tasrihin bi ihsan.
Nek nyekel bojo iku cekelen sing apik, nek anjane ngeculna bojo ya culna sing apik. Tetapi kalau kemudian bercerai dan rujuk kembali, persaksikanlah kepada orang yang adil di antara kamu dan orang yang menjadi saksi hendaklah dilakukan karena Allah. Zawai adlin itu berarti dua orang saksi. Ini rukunnya rujuk ya, enggak kemudian suluman-sulumun biar tidak. Sigot yang keempat, kalau ada ijab kabul, maka sigot rujuk itu ada dua. Ada yang sorih, ada yang kinayah. Tapi juga ada yang perbuatan. Yang sorih jelas terang-terangan. Bu, Dek, yang saya menyesal sudah mencerai kamu. Saya ingin rujuk kembali. Saya ingin kembali menjadi suamimu. Kalau kamu memang membolehkan, saya akan rujuk. Ini sorry terang-terangan. Tetapi juga ada sigotnya itu, lafadznya ada yang kinayah, sindiran. Karena anaknya masih kecil-kecil, ya demi anak yang masih kecil ini, saya toh masih tetap menjadi bapaknya. Oleh karena itu mesisan jadi suami bapak, saya juga siap untuk tetap menjadi istri kembali, suami kembali. Ini kinayah, sindiran. Boleh. Bahkan boleh dengan perbuatan. Tanpa sigot ini Imam Maliki menyatakan perbuatan. Jadi enggak pakai kalimat, enggak pakai langsung datang-datang dalam masa iddah kumpul ngebiosi di kamar ngono wis itu. Itu rujuk. Ini ada yang membolehkan. Wah ini kan nemenen nih, mari megat jebret oleh telung dino langsung direbut, dikeloni, agak ada semacam paksaan gitu. Nah oleh karena itu yang C itu hanya satu mazhab yang membolehkan, Syafi'iyah tidak membolehkan. Harus ada pernikahan ijab kabul, dan kalau rujuk pun harus ada sigot. Terutama dua orang saksi tadi itu. Ya ini diatur oleh fikih agar supaya tidak terjadi masalah. Ada penjelasan Bapak Ibu yang saya hormati. Firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 228. Wa bu'ulatuhunna haqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Suami istri itu, suami-suami mereka berhak untuk merujuk mereka dalam masa menanti itu. Jika mereka itu menghendaki perdamaian. Jadi mestinya menurut pesan ayat ini, suami istri yang sudah berpisah mau rujuk, itu harus atas dasar suka sama suka. Suaminya memang ingin rujuk, istri pun siap untuk dirujuk istilahnya. Tumbuh oleh tutup, itu yang diharapkan oleh ayat ini. Kemudian yang kedua, rujuk itu sah juga meskipun tidak dengan sepengetahuan atau ridho istri. Karena hakikatnya hakikatnya rujuk itu mengekalkan pernikahan yang telah lalu. Jadi misalnya suami sudah mencerai istrinya. Dapat 1 bulan, belum masa iddah sang istri habis, lalu datang ke mertuanya, bekas mertuanya. Pak, saya akan kembali kepada istri saya, putri Bapak, untuk saya rujuk kembali. Oh, silakan. Kata sang bapaknya, sang walinya. Itu sudah sah. Walaupun tanpa sepengetahuan istri, itu menurut hukum agama. Akan tetapi biar tidak terjadi masalah, tadi itu harus ada serah terima, harus ada perkataan yang jelas, saya rujuk kepada Dek, dan istri pun siap, ya mas, saya terima. Disaksikan 2 orang. Ini kan enak sudah, tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, bila seorang istri dirujuk oleh suaminya, sedang dia tidak tahu, kemudian sehabis iddahnya dia menikah dengan laki-laki lain, nah ini masalah ini. Maka nikahnya yang kedua ini tidak sah dan batal demi hukum. Istri tersebut harus dikembalikan kepada suaminya yang pertama. Ini aneh ini. Ya setelah bercerai suami istri, janda yang masih dalam masa iddah ini misalnya bekerja ke luar negeri. Sang ayah ada di negaranya, di desanya, di kampungnya. Tahu-tahu menantu yang menceraikan istrinya datang kepada sang ayah untuk rujuk. Sedangkan istri ini
ada di negara lain, kemudian ketemu dengan itu. Pada masa iddahnya habis, kok kemudian dia dinikahi oleh orang laki-laki lain. Misalnya melalui online dengan suami. Terjadi pernikahan. Tahu-tahu mantan suami rujuk. Nah, maka pernikahan yang kedua ini tidak diperkenankan, tidak dianggap sah demi hukum. Itu yang ketiga ini. Pernah ini kejadian, akhirnya dipisah oleh hakim dan dikembalikan kepada suami yang pertama. Saya ulang, bila seorang istri dirujuk oleh suaminya, sedang dia tidak tahu kalau dia dirujuk, kemudian sehabis iddahnya dia menikah dengan laki-laki lain, maka nikahnya yang kedua ini tidak sah dan batal demi hukum. Istri pun harus dikembalikan kepada suaminya yang pertama. Itu ya. Yang keempat, ini hadisnya Nabi. Ayyumam ra'atin tazawwaja isnani fayyalil awwal minhuma. Nah, zaman Nabi ini sudah pernah kejadian soalnya. Akhirnya Nabi bersabda seperti ini. Barang siapa di antara perempuan yang bersuami dua setelah cerai, kok kemudian tahu-tahu nikah dengan suami baru, padahal ini sudah merujuk lewat bapaknya. Nah ini terjadi. Barang siapa di antara perempuan yang bersuami dua, maka dia adalah untuk suaminya yang pertama di antara keduanya. Karena nikah kedua tidak dianggap tidak sah. Karena ketidaktahuannya itu. Begitulah jamaah sekalian yang saya hormati, hal-hal yang terkait dengan perceraian, ada iddah, ada rujuk. Dalam masa rujuk ini ada kewajiban yang dinamakan nafkah. Ini ya, saya cepatkan karena kurang 10 menit. Nafkah adalah pemenuhan semua kebutuhan dan keperluan hidup yang berlaku menurut situasi dan kondisi keluarga. Jumlah nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi kebutuhan pokok dengan mengingat kemampuan yang memberi nafkah. Jadi kalau berumah tangga, suamilah yang berkewajiban memberi nafkah, memenuhi kebutuhan anggota keluarga, istrinya dan anak-anaknya. Menurut situasi dan kondisi yang ada. Dan mengingat kemampuan sang suami selaku pemberi nafkah. Kalau ayah nanti ya juga gitu. Sesuai dengan kemampuan sang ayah memberikan nafkah. Ini. Di firman Allah ini. Liyumfik dhu sa'atim min sa'atih. Wa man qudira alaihi rizquhu falyumfik mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah. Maksudnya yang kaya ya hendaknya memberi nafkah dengan kekayaannya. Sing sembodo. Yang maaf, yang miskin ya hendaknya memberi nafkah sesuai kemampuan kemiskinannya. Dalam hal ini istri harus memahami kemampuan suami sesuai dengan situasi kondisi. Karena Allah tidak membebani tugas di luar batas kemampuan. Ini Allah kelak akan memberikan kelapangan. Ini diatur di surat At-Tolak ayat 7. Kemudian sebab-sebab yang mewajibkan nafkah ini. Apa sebab yang mewajibkan nafkah? Perkawinan. Akibat pernikahan, seorang laki-laki sudah menjadi suami wajib memberi nafkah, sandang, pangan, dan papan kepada istri. Yang kedua, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Nah, ini ayatnya, wa bima anfaqu. Wani ngepek anake maratuwa, kudu wani ngingoni anake maratuwa. Wa bima anfaqu. Ini ya, sudah kita bahas. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Wanita-wanita yang sudah menjadi istri mempunyai hak nafkah yang seimbang dengan kewajibannya. Ini sudah kita bahas antara hak dan kewajiban. Kemudian akibat keturunan. Begitu suami istri sudah berkumpul, hasilnya punya anak, punya cucu,
ayah atau ibu wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya bila ayahnya sudah tidak ada. Nah, nanti kita bahas ini, cuma ini ada hadis Nabi, min haqqil waladi ala walidihi, dari di antara haknya anak dari bapaknya, kewajiban bapak kepada anaknya, ayyuhsina ismahu adabahu, memberikan nama yang baik dan pendidikan, wa yu'allimahul kitaba wasibahata warimaya warubil hail, mengajarkan kitab, serenang, pemanah, dan naik kuda. Nah, wa alla yarzuqahu illa thayyiban, memberikan rizki, kebutuhan fisik, sandang pangan papan kepada anak, dan catatannya harus yang baik. Ini artinya di antara hak anak dari ayahnya adalah memperbaiki nama dan pendidikannya, mengajarinya kitab, renang, memanah, dan naik kuda, dan tidak memberi bekal hidup kecuali yang baik. Memberi bekal yang hidup itu nafkah karena akibat punya anak. B. Anak wajib memberikan nafkah kepada ayah dan ibunya bila kondisi keduanya sudah tua dan lemah. Nah, ini kita ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah fikroh ini sekarang sudah jadi bapak ibu. Kita ke bawah punya anak. Nah, ke atas kita punya ibu, kita punya bapak yang usianya sudah di atas 80 tahun. Kondisi fisik sudah lemah, sudah renta. Maka anak-anak seperti kita ini punya kewajiban memberikan nafkah kepada ayah dan ibu yang sudah lemah fisik ini. Ini perintah Allah. Surat Al-Isra ayat 23 ini. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu artinya Tuhanmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain kepada Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Kalimat ini yang mewajibkan anak harus memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaannya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan, cis, apalagi membentak. Ini jangan kok kemudian orang tua dianggap habis manis sepat dibuang. Nek ono gaene ae ngerepong-ngerepong jaluk wong tua, mulai cilik sampai kawin, sampai punya anak. Tapi begitu orang tua, sudah renta, sudah pikun, digeledak, malah dilempar ke panti. Panti apa Pak Oni? Panti jompo. Ya itu bukan anak muslim yang soleh seperti itu. Wasakhibu ma fid dunya ma'rufa, di surat Luqman ada lagi ayat. Pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik. Gitu ya. Ada pesan nanti ketika berbicara tentang anak-anak. Kemudian nafkah berikutnya adalah kepemilikan. Seseorang yang memiliki budak, pembantu maupun binatang wajib memberikan nafkah yang patut. Jadi bukan hanya manusia. Kita memelihara binatang, konsekuensinya memberikan nafkah. Masih ingat cerita Nabi ini? Ada seorang perempuan yang solihah, ahli ibadah, akhlaknya baik. Diancam oleh Nabi kelak di akhirat akan mendapatkan siksa hanya gara-gara menangkap seekor kucing yang gondol iwak sipil gorengane, dimasukkan ke kamar, dikunci, tidak diberi makan minum sehingga mati kelaparan. Gara-gara kucing tidak diberi nafkah itu. Binatang ini. Sehingga penghobi pemelihara burung, pemelihara binatang, itu punya kewajiban memberi nafkah. Kalau mati kelaparan, akan ada tuntutan di akhirat nanti. Itu nafkah. Begitulah Bapak Ibu yang saya hormati, bahasan kita telah sampai kepada bagian ke-9, yakni iddah, rujuk, dan nafkah. Mudah-mudahan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian. Kurang satu episode lagi bahasan bab nikah ini, yakni upaya kita meraih kehidupan yang bahagia sesuai dengan tuntutan agama. Mudah-mudahan diberi umur panjang lagi oleh Allah untuk seterusnya kita akan membahas
pengembangan ini. Setelah pernikahan ini nanti hasilnya kita punya anak. Maka tema berikutnya nanti setelah yang ke-10 saya akan mengetengahkan mempersiapkan pendidikan terhadap anak-anak. Bagaimana kewajiban orang tua menghadapi anak-anak yang dunianya sekarang sudah berbeda dengan dunia kita ketika kita masih kecil jadi anak. Itu yang saya harapkan, mudah-mudahan kita terus beristiqomah bertemu melalui Fikroh kajian online MSI ini. Lebih kurang yang saya sampaikan hari ini, mohon maaf dan terima kasih. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan Pak Oni? Ya, Yai. Oke, Yai. Sebelum menginjak pertanyaan, insya Allah ini yang bergabung dari mana-mana, Yai. Ada baru-baru yang bergabung karena saya juga sudah mengundang komunitas online Forum Masjid Musola BSD, Yai. Masya Allah, Alhamdulillah. Yang baru bergabung ini ada Pak Aldi dari Depok, Dr. Biri dari Tegal. Habis itu Jakarta ada Pak Rumi, ada Pak Ridwan. Pak Ridwan ini jago pantun, Yai. Habis itu ada BSD, tadi Pak Toto Soehartono, dan ada yang lain juga gitu. Ini juga saya menyapa Ustadz Naji Ihsan sama Ustadz Agus Yunif. Beliau, Ustadz Agus ini adalah Ketua IK di Sidoarjo, Yai. Oh, ya. Oke. Jadi begini Bapak-Bapak yang baru bergabung, bahwa kajian Fikroh MSI ini, MSI singkatan dari Muhammad Salim Imron, Kiai Haji Muhammad Salim Imron. Kita lakukan setiap Kamis pagi atau malam gitu. Kita akan selang-seling nanti di bulan depan. Dan insya Allah kajian ini berseri, sudah mencapai 23 edisi Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Mulai COVID kemarin, awal-awalnya muncul ini ketika ada COVID, jadi Yai Salim Imron Masjid pada tutup, kajian-kajian pada tutup, kita berinisiatif melakukan kajian sehingga kita tidak bertemu tetapi tetap menuntut ilmu dengan online ini gitu. Pak Oni, ya yang episode yang telah lama kan sampean sudah share juga. Jadi yang baru-baru bisa melihat arsipnya itu ya. Benar. Oke. Jadi gini, Yai, ini untuk yang mau melihat rekaman Yai Salim Imron mulai dari edisi pertama sampai edisi 22 kemarin, atau yang tadi terlambat mengikuti di edisi 23 ini, nanti bisa bergabung di grup Telegram. Nanti cari aja, install aplikasi Telegram, lalu cari di dengan kata kunci Fikroh MSI, atau bisa japri ke saya karena semua insya Allah punya nomor HP saya semua, ya insya Allah gitu. Nanti akan saya kirimkan grup Telegram dan Google Form untuk bisa mengikuti kajian Yai Salim Imron ini, dan juga mendapatkan rekaman-rekaman dari edisi pertama sampai edisi ke-23 ini. Gitu. Bentar, Yai. Nah, nanti juga setelah ini, Yai, saya ingatkan bahwa kita nanti bersilaturahim. Kita bersilaturahim setelah kajian ini, karena kita live streaming di Facebook Sahabat Masjid Indonesia. Setelah kita matikan di Facebook, kita akan bersilaturahim di Zoom ini. Kita saling kenal mengenal dengan Dr. Biri, dengan Pak Ridwan. Nanti ini kita dengarkan pantunnya. Oke, Yai, ini kita menginjak di pertanyaan, Yai. Ada satu pertanyaan, Yai, dan nanti kita ada doa juga, Yai. Pertama itu, jika istri sudah menikah lagi, apakah kewajiban menafkahi anak-anak sampai dewasa tetap ditanggung oleh ayah kandungnya, Yai? Iya, betul. Masih kewajiban sang ayah. Ya, saya tadi pakai kalimat Jawa ada kasar sedikit, Pak Oni. Ya. Berani berbuat, harus berani tanggung jawab. Wani ngepek anake maratuwa, kudu wani ngingoni anake maratuwa. Ya, itu kan nafkah kepada istri. Maka berani membuat anak, maka harus berani ngingoni anak. Jadi tidak ada batasan, suami istri boleh berpisah. Bapak dan ibu boleh bisa berpisah. Tetapi bapak dan anak itu tidak bisa dipisah. Dalam arti hubungan batin, hubungan kewajiban dan hak.
Itu tidak bisa diputus. Sehingga sekarang tergantung kepada kesadaran sang ayah. Kalau memang ayahnya bertanggung jawab sebagai ayah, walaupun anak ikut istri yang sudah dicerai, tetap punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Istrinya kemudian janda yang sudah dicerai, kawin lagi. Berarti anaknya bukan ayah tiri. Tetap kewajiban sang bapak kepada anak tidak putus. Harus tetap. Walaupun berpisah fisik. Sebab kalau ini tidak dilakukan, ingat sabda Nabi. Kullukum ra'in warrajulu ra'in fi ahli baiti. Wa mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, seorang laki-laki sebagai suami, sebagai ayah adalah pemimpin, dan nanti pada saat akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Sekarang dituntut kesadaran sang ayah yang sudah berpisah dengan istri dan anaknya. Apalagi kalau anaknya perempuan. Nanti yang menjadi wali kan ayahnya. Tidak bisa diwali oleh ayah tirinya. Jadi jawaban saya tetap menjadi tanggung jawab sang ayah memberikan nafkah. Sebatas kemampuan. Ya, situasi kondisi sang ayah. Jadi anak juga tidak boleh nuntut berlebih-lebihan yang baru saja kita bahas tadi itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani tugas di luar batas kemampuan. Yang penting ada kesadaran untuk bertanggung jawab. Itu yang penting. Nah, sehingga anak-anak tidak akan terlantar lah gitu, masa depannya. Itu Pak Oni. Oke, Yai. Kita ini ada permohonan doa. Ini yang kemarin satu keluarga kena COVID, Yai. Alhamdulillah anaknya sudah negatif, Yai. Jadi sudah sembuh. Cuma tinggal Bapak Hartono Adi dan Ibu Endah Krismawati yang masih sakit, Yai, kena COVID. Kita mohon doanya, Yai. Kita soal bersama-sama nanti gitu, Yai. Ya. Ya, Pak Oni, suasana COVID-19 ini di seluruh Indonesia merah lagi ini sudah. Oleh karena itu mari kita juga hati-hati betul. Keluarga kita, jamaah kita untuk tetap mentaati protokol kesehatan, untuk selalu jaga diri, untuk selalu berdoa, mohon kepada Allah agar diselamatkan dari bala musibah ini. Maka mari yang sehat-sehat walafiat sampai hari ini, kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang dicoba oleh Allah, tertimpa sakit, macam-macam, utamanya karena pengaruh pemaparan, ketularan COVID-19 ini, kita mohonkan kepada Allah agar diberi kekuatan lahir batin, sabar, tabat, tawakal kepada Allah mengalami derita ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, khususnya kepada Bapak Hartomo Adi dan Ibu Endah Krismawati, pasangan suami istri yang sedang sakit terkena COVID, yang dua anaknya kemarin sudah sembuh. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari Bapak Ibu, saya masih membacakan ad-da'awat lidafil balaya wal waba wal masoib dari rangkuman baik dari Nabi maupun dari para sahabat dan para alim ulama kita. Doa-doa ini mohon dihindarkan dari kecelakaan, dari penyakit menular, dari bencana yang masih tak banyak menimpa di berbagai daerah dan wilayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamadatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam virus corona birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' annal ghala'a wal bala'a wal waba'a wal fakhsya'a wal munkara wal qahta wat ta'un virus corona wasyada'ida wal fitana wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Takhassanna bidil izzati wal jabarut wa'tasamna birabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Isrif 'anna hadzal balaa'a wal wabaa'a wal qahta wat ta'una virus corona wa bil ijabati jadir innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabban nas mudhibal bas anta syafi la shifaa illa shifauka isfi amradona shifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, mari kajian pagi ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Yai Salim Imron yang sudah memberikan pencerahannya di pagi hari ini. Dan alhamdulillah ini saya menyapa Pak Joko Subagio yang hadir dari Banjarmasin, Yai. Tapi lewat Facebook, Yai. Lewat Facebook. Oke, kita tutup kajian kita untuk yang ada di Facebook. Tetapi yang di Zoom mohon bisa tetap dulu hadir karena kita akan saling sapa menyapa agar kita saling bisa saling kenal mengenal. Demikian kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.